2000 tahun yang lalu, di tengah kekacauan Kekaisaran Romawi, sebuah surat ditulis yang akan mengubahkan sejarah. Surat ini dikirim ke dalam sebuah komunitas di Galatia, dan surat ini berisi pesan yang sangat kuat hingga bergema sampai hari ini. Inilah surat yang paling penting dari Rasul Paulus, surat Galatia. Surat ini ditulis pada tahun sekitar 49 Masehi, sehingga surat ini menjadi surat yang paling awal dari Rasul Paulus. Pada saat itu, Rasul Paulus baru saja mendirikan jemaat-jemaat baru di Galatia. Datanglah pengajar-pengajar yang disebut Judaizer yang mengajarkan kepada orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen pada saat itu untuk tetap mengikuti hukum Taurat supaya mereka tetap selamat. Contohnya tentang sunat. Hal ini tentu bertentangan dengan inti ajaran Rasul Paulus, di mana keselamatan hanya berasal dari Yesus Kristus saja. Mendengar berita ini, Rasul Paulus terkejut sehingga ia menulis surat ini dengan penuh gairah dan penuh ketegasan. Mari kita telusuri struktur dan isi utama dari surat Galatia. Paulus memulai suratnya dengan pernyataan keheranannya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus yang telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tidak seperti surat-suratnya yang lain, Rasul Paulus tidak membuat pujian sama sekali, tanda bahwa surat ini sangat serius. Paulus kemudian membela otoritasnya sebagai rasul, bahwa Injil yang dia ajarkan bukanlah berasal dari manusia, melainkan wahyu langsung daripada Yesus Kristus. Ia mengkonfirmasi pertobatannya melalui rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Bahkan di Antioquia, Rasul Paulus menegur Petrus secara terbuka karena kemunafikan terkait hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa Injil lebih penting dan lebih kuat daripada status dan hierarki. Paulus lalu beralih ke argumentasi teologis. Ia merujuk kepada Abraham yang dibenarkan oleh imannya jauh sebelum hukum Taurat diberikan. Abraham percaya kepada Allah dan ia dibenarkan karena imannya. Ia menggunakan metafora yang kuat membandingkan antara perbudakan dan kemerdekaan, Hagar dan Sarah, dan Gunung Sinai dengan Yerusalem surgawi. Argumentasi teologis, Rasul Paulus lalu beralih kepada argumentasi praktis supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Yesus Kristus dan Kristus sudah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Di dalam surat Galatia, Rasul Paulus mengontraskan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Dia mencantumkan dua buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Beberapa tema yang menonjol dalam surat Galatia. Yang pertama, keselamatan melalui iman. Manusia dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kebebasan di dalam Kristus. Bahwa kebebasan yang kita terima bukan kita untuk pakai sesuka hati kita, tetapi kita pakai untuk saling melayani di dalam kasih. Yang ketiga, kesatuan di dalam Kristus. Tidak lagi orang Yahudi, tidak lagi orang Yunani, tidak lagi hamba, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada laki-laki lagi dan tidak ada perempuan, karena kita semua satu di dalam Kristus. Surat Galatia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa sepanjang sejarah. Bahkan sampai hari ini, pesan yang tentang kebebasan dan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus terus menjadi dasar teologi Kristen. Meskipun ditulis ribuan tahun yang lalu,
pesan surat Galatia tetap relevan sampai hari ini. Kita sering tergoda untuk menambah-nambahkan firman Tuhan. Misalnya, dengan mengikuti Yesus kita pasti diberkati, dengan mengikuti Yesus kita pasti dapat jodoh, dengan mengikuti Yesus kita pasti bahagia, dan lain sebagainya. Surat Paulus di dalam surat Galatia mengingatkan kita bahwa iman, keselamatan di dalam Kristus Yesus saja, dan itu sudah cukup. Kebebasan yang dari Tuhan harusnya kita pakai di dalam panggilan hidup kita untuk hidup dipimpin oleh Roh dan melayani dalam kasih. Surat Galatia adalah surat seruan untuk kembali kepada kemurnian dan kesederhanaan Injil. Pesannya tetap menggemparkan, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman dan dimerdekakan untuk hidup menurut Roh. Kita bersyukur karena kita boleh diingatkan kembali melalui surat Galatia bahwa kita sudah merdeka di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.